Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat berbagi ilmu dan prediksi mancing paling akurat. Saya, sahabat sekaligus rekan mancing kalian, siap membongkar rahasia hari istimewa ini. Persiapkan diri kalian, karena hari Rabu, 19 November 2025, ini akan jadi hari yang penuh kejutan di spot mancing kita. Kalian tahu kan, November itu bulannya peralihan, cuaca kadang sulit ditebak, tapi justru disinilah letak tantangannya. Ada potensi yang sangat menarik untuk trip mancing kita kali ini, dan saya janji akan berikan tips paling jitu agar pulang tidak boncos. Mari kita selami lebih dalam ramalan mancing kita hari ini. Onlar Mankar, prediksi spesies dan taktik jitu. Untuk tanggal 19 November ini, saya punya beberapa target ikan yang patut kalian coba, terutama di perairan tawar dan payau. Ingat kawan, kuncinya adalah memahami perilaku ikan di kondisi cuaca seperti ini. ke-1. Ikan lele. Ikan lele ini si jagoan malam dan sangat aktif di perairan keruh setelah hujan. Kalian bisa menemukannya di dasar perairan yang berlumpur, terutama di spot-spot yang tenang seperti pinggiran sungai yang arusnya tidak terlalu deras, dan di lubang-lubang dalam atau kolam pemancingan dengan vegetasi rapat. Setelah hujan, air membawa banyak nutrisi dan lele akan mencari makan. Siasat mancing. Gunakan teknik mancing dasaran. Pilihlah senar yang kuat karena lele gigitannya mantap. Umpan. Umpan favorit lele itu berbau menyengat. Coba cacing tanah, usus ayam, pelet yang sudah difermentasi, atau belut kecil. Pasang umpan di mata kail nomor 6 hingga 8. 2. Ikan nila. Nila ini ikan yang cukup adaptif, teman-teman. Di musim hujan, mereka cenderung berkumpul di area dangkal yang bervegetasi, seperti pinggir danau atau waduk yang banyak eceng gondok atau rerumputan. Mereka juga suka berada di sekitar struktur bawah air, seperti bebatuan atau batang kayu, mencari tempat berlindung dan makan. Siasat mancing. Teknik pelampung atau dasaran ringan sangat efektif. Gunakan joran tegek atau spinning set ringan. Umpan. Nila suka umpan alami dan buatan. Pelet, roti tawar, cacing beras, atau lumut sawah adalah pilihan bagus. Lumut sawah itu kecil-kecil, tapi ampuh banget untuk nila liar. 3. Ikan gabus. Gabus adalah predator sejati yang sangat aktif di musim hujan. Mereka akan bersembunyi di area berumput lebat, rawa-rawa dangkal, atau parit-parit irigasi yang airnya keruh. Setelah hujan, gabus akan lebih agresif berburu karena air baru membawa mangsa dan menutupi keberadaan mereka. Siasat mancing. Menggunakan teknik casting dengan umpan tiruan atau mancing dasar dengan umpan hidup. Umpan. Umpan katak palsu, soft frog, cicak, atau ikan-ikan kecil hidup seperti wader sangat efektif. Lempar umpan dekat semak-semak atau pinggir air, lalu retrieve perlahan. 4. Ikan kakap putih, barramundi. Kakap putih atau barramundi adalah target yang seru di perairan payau. Di bulan November ini, mereka akan aktif di muara sungai, area hutan bakau, dan tambak-tambak payau ceki yang terhubung langsung dengan laut. Mereka akan memanfaatkan arus dan air pasang untuk mencari makan di antara akar-akar bakau. Siasat mancing. Casting dengan lure atau live bait. Gunakan joran spinning medium heavy. Umpan. Minnow. Soft plastik berbentuk udang atau ikan kecil, atau ikan-ikan kecil hidup seperti belanak. Casting di sekitar struktur atau arus balik. Abade Sadri Terkahu. Analisis kondisi hari ini. Kenapa ikan berperilaku begitu? Mari kita bedah kondisi alam yang mempengaruhi ikan pada hari ini, 19 November 2025. 1. Cuaca. Menurut perkiraan, hari ini kita akan menghadapi hujan ringan, hingga sedang disertai badai petir sporadis di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jabodetabek. Suhu udara akan berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius di siang hari, dan sekitar 25 hingga 28 derajat Celcius di malam hari, dengan kelembapan tinggi mencapai sekitar 81 hingga 92%. Angin akan bertiup ringan hingga sedang, dominan dari arah selatan atau barat daya. Dampak pada ikan.
Hujan dan badai petir bisa menyebabkan penurunan tekanan atmosfer yang signifikan. Ikan biasanya merespons dengan mencari perairan lebih dalam dan berlindung. Namun, setelah hujan redu, air yang masuk membawa banyak makanan dan oksigen, memicu ikan untuk aktif mencari makan, terutama di spot-spot dangkal atau dekat di inlet air baru. Angin yang tidak terlalu kencang masih memungkinkan kita mancing dengan nyaman, tapi tetap waspada terhadap perubahan mendadak. 2. Suhu air. Suhu air di perairan Indonesia pada bulan November ini cenderung hangat, rata-rata sekitar 30 derajat Celcius. Periode ini adalah saat air terhangat di atas 29 derajat Celcius. Dampak pada ikan. Suhu air yang hangat ini membuat metabolisme ikan sangat aktif, mendorong mereka untuk mencari makan lebih sering. Ini kabar baik karena artinya ikan memiliki energi lebih untuk berburu umpan kita. 3. Fase bulan. Pada tanggal 19 November 2025, kita akan berada dalam fase bulan sabit tua atau waning crescent dengan iluminasi yang sangat rendah, hampir menuju fase bulan baru type. Pada tanggal 20 November, dampak pada ikan, mitos dan realita. Menurut banyak pemancing, fase bulan baru sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang tinggi. Ini karena pengaruh gravitasi bulan yang kuat pada pasang surut, menciptakan arus yang lebih kuat dan memindahkan makanan, sehingga memancing insting berburu ikan. Walaupun cahaya bulan minim, pergerakan air inilah yang jadi kuncinya. 4. Aktivitas ikan secara keseluruhan. Secara umum, aktivitas ikan di Indonesia pada tanggal 19 November 2025 diprediksi sangat tinggi. Berdasarkan teori solunar, namun dengan adanya potensi badai petir dan hujan sporadis, kita bisa menyebutnya khas dan penuh kejutan. Beberapa jenis ikan mungkin akan sedikit malas saat hujan deras atau tekanan udara sangat rendah, tapi akan aktif jor-joran setelahnya. Fokuslah pada ikan predator air tawar dan payau yang memang cenderung aktif di kondisi seperti ini. Jadi, bagaimana penilaian kawan-kawan? Saya memberikan prediksi klaim ini sebagai potensi sangat baik jika kondisi tepat. Artinya kalian harus jeli melihat jendela waktu terbaik, yaitu saat hujan mulai reda atau sesaat sebelum hujan deras. Fluktuasi tekanan atmosfer dan suhu air yang hangat menjadi kombinasi menarik yang bisa memicu jor dadakan. Dakas McCarthy. Penutup, ayo, meluncur ke spot. Nah, itu dia prediksi mancing kita untuk hari Rabu, 19 November 2025. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kalian makin semangat untuk merencanakan trip mancing. Ingat teman-teman, keselamatan nomor 1, ya. Selalu perhatikan cuaca dan kondisi di sekitar spot mancing. Jangan lupa, tinggalkan jejak di kolom komentar. Sudah siap mancing apa hari ini? Atau punya pengalaman menarik mancing di musim hujan? Bagikan tips dan trik kalian. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pemancing lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu joran. Nichwosta. Ni Cheshui.